Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang bab 2 SKI, yaitu kesepakatan antara Nabi Muhammad SAW dengan non-muslim. Sebelum kita belajar, mari kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu Madinah sebelum kedatangan Islam, yaitu membuat Piagam Madinah. Piagam Madinah itu perjanjian antara Nabi Muhammad dengan golongan Yahudi, ya. Piagam Madinah dibuat untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Nah, nama lainnya yaitu Perjanjian Madinah. Adapun isi Piagam Madinah atau inti dari Perjanjian Madinah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dengan nama Allah telah ditetapkan oleh Muhammad Nabi Allah bahwa semua orang yang beriman, baik dari suku Quraisy, suku Madinah maupun dari mana saja, semua adalah satu negara. Yang kedua, perdamaian dan peperangan akan mengikat semua umat Islam. Yang ketiga, orang Yahudi yang ikut menggabungkan diri dalam negara Islam akan dilindungi. 4. Orang Yahudi bersama umat Islam akan membentuk suatu bangsa. Yang kelima, sekutu orang Yahudi akan memperoleh keamanan. 6. Sekutu orang Yahudi dan orang-orang Islam akan dihormati sebagai penyokong. 7. Semua umat Islam yang sejati akan memandang rendah orang yang berbuat kejahatan. 8. Kota Madinah adalah kota yang suci dan aman bagi semua orang yang mengakui piagam ini. 9. Orang-orang Yahudi dan sekutu umat Islam tidak akan mengadakan persetujuan dengan musuh umat Islam untuk melawan umat Islam. Ke-10, orang-orang yang bersalah akan dituntut dan dihukum. 11, orang Yahudi akan bergabung dengan umat Islam dalam mempertahankan kota Madinah. 12, semua perselisihan di masa depan akan diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah 12 isi dari Piagam Madinah. Ditetapkannya Piagam Madinah itu membawa perubahan yang sangat besar bagi kehidupan umat Islam. Nah, adapun fungsi dari Piagam Madinah yaitu yang pertama, menyatukan suku Aus dan Kharaj. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW diakui sebagai hakim dan kepala negara. Yang ketiga, kebebasan rakyat dijamin. Yang keempat, mengembangkan sikap toleransi antar umat. Dan yang kelima, menghentikan adat istiadat buruk bangsa Arab. Namun perjanjian Madinah ini tidak dapat bertahan lama karena golongan orang Yahudi berkhianat. Kaum muslimin yang imannya masih lemah, banyak yang terpengaruh hasutan orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Selanjutnya yaitu peristiwa-peristiwa penting saat Nabi Muhammad SAW di Madinah. Suku Aus dan suku Kharaj menerima dengan baik seruan Nabi Muhammad dan sepakat menyatakan kesetiaannya. Mereka pun rela mengorbankan jiwa dan harta serta mendorong semangat Nabi Muhammad dalam berdakwah demi kejayaan Islam. Akan tetapi, di lain pihak, orang-orang Yahudi semakin membenci Rasulullah. Kemudian, mereka menghasut suku Aus dan suku Kharaj agar mereka murtad dan kembali kafir. Kemudian diam-diam mereka melemahkan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Salah satu tokoh bernama Abdullah bin Ubay bin Salul mengadakan kontak rahasia dengan kaum kafir Quraisy, sehingga peperangan akan terjadi di antara mereka.
Adapun peperangan yang pertama yaitu Perang Badar tahun 624. Terjadi di hari Jumat 11 Ramadan tahun kedua Hijriah. Pasukan muslimin yaitu 313 orang, sedangkan pasukan kafir Quraisy yaitu 1000 dipimpin oleh Abu Sufyan. Namun peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Yang kedua yaitu Perang Uhud. Terjadi pada hari Kamis 21 Maret 625 Masehi. Perang Uhud terjadi di Bukit Uhud. Pasukan kafir Quraisy yaitu 3.000 orang, sedangkan pasukan kaum muslimin berjumlah 1.000 orang. Peperangan ini dimenangkan oleh kafir Quraisy. Kemudian selanjutnya yaitu Perang Khandaq tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. Pasukan kafir Quraisy yaitu 10.000 orang, sedangkan pasukan muslimin hanya 3.000 orang. Disebut juga Perang Parit atas usulan Salman Al-Farisi. Atas kuasa Allah, kemenangan diraih oleh kaum muslimin. Selanjutnya yaitu Perjanjian Hudaybiyah. Setelah 6 tahun menetap di kota Madinah, kaum muslimin ingin menunaikan ibadah haji dan sekaligus mengunjungi kota Mekah. Namun di tengah jalan mereka dihadang oleh kaum kafir Quraisy, dan kaum muslimin di Hudaybiyah yang berjarak sekitar 6 mil dari kota Mekah itu kemudian dihadang dan berhenti sejenak. Kemudian Nabi Muhammad mengutus para sahabat, yaitu salah satunya sahabat Utsman bin Affan, untuk menyampaikan tujuan mereka kepada kaum kafir Quraisy. Namun kaum kafir Quraisy tetap menolak rombongan umat Islam masuk ke Mekah. Kemudian mereka menghasilkan kesepakatan yang disebut dengan Perjanjian Hudaybiyah. Nah, isi dari perjanjian tersebut antara lain yang pertama, masing-masing pihak menghentikan kontak senjata selama 10 tahun. Yang kedua, diperlakukannya kebebasan memilih untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad atau kaum kafir Quraisy. Yang ketiga, kaum muslimin harus mengembalikan orang-orang Mekah yang menjadi pengikut Nabi, sedangkan orang-orang kafir tidak wajib mengembalikan orang Madinah yang di Mekah sebagai pengikut mereka. Yang terakhir yaitu rombongan umat Islam menunaikan ibadah haji ditangguhkan hingga tahun berikutnya. Dengan adanya Perjanjian Hudaybiyah menciptakan simpatik orang-orang kafir Quraisy. Pengikut Nabi yang awalnya 1.400 orang sekarang menjadi bertambah menjadi 10.000 orang. Namun para sahabat sempat protes karena isi Perjanjian Hudaybiyah dianggap merugikan kaum muslimin. Namun ada pula raja yang menolak ajakan masuk Islam, yaitu Raja Persia, hingga muncul peperangan besar antara kedua belah pihak. Adapun peperangan yang terjadi yaitu yang pertama Perang Khaybar 7 Hijriah. Lokasinya yaitu di Khaybar. Perang ini merupakan perang menaklukkan kaum Yahudi. Perang ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Yang kedua yaitu Perang Mu'tah 8 Hijriah. Perang ini terjadi karena penolakan Haris Al-Ghassani masuk Islam. Penolakan disampaikan dengan cara membunuh utusan Nabi Muhammad. Perang ini terjadi di desa Mu'tah. Baik anak-anak, cukup sekian yang Ibu sampaikan pada pembelajaran SKI kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.